Ya, Tifal, terima kasih. Kita awali Kompas petang hari ini dengan informasi soal setelah pembongkaran pagar laut sempat dilanjutkan pagi tadi, pembongkaran pagar laut kini dihentikan sementara akibat hujan yang terjadi di kawasan Tanjung Kait, Tangerang. Pembongkaran pagar laut pagi tadi dikerjakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama personel TNI AL hingga masyarakat. Namun pengerjaan dihentikan karena terjadi hujan. Sore ini air sudah pasang sehingga pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Kait, Tangerang akan dimulai lagi besok pagi. Setidaknya sampai hari kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bilang, pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang telah mencapai 5 km dari panjang pagar laut 30,16 km. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid meninjau langsung area lokasi pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri ATR sempat berdebat dengan lurah lantaran menyebut dahulunya titik pagar laut adalah empang. Tapi Nusron menyebut jika lahan yang sekarang sudah menjadi lautan masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun akan hilang. Peninjauan kali ini pihaknya juga membatalkan 50 bidang tanah yang memiliki sertifikat HGB dan SHM di area tersebut. Nah, tadi kita sudah datang, ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang, karena udah nggak ada tanahnya. Saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kejaksaan Agung terus memantau polemik pemasangan pagar laut di Tangerang. Namun sejauh ini pihaknya hanya memonitor perkembangan pengusutan kasus yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nantinya jika ada unsur tindak pidana korupsi, misalnya dalam hal perizinan, pihaknya akan ikut melakukan penyelidikan permasalahan tersebut. Mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi. Jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah, tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi soal pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang. Saat ini yang tak kalah penting adalah menelusuri legalitas pagar laut tersebut. Bagaimana proses perizinan sampai bisa terbangun sepanjang itu. Jokowi tidak berkomentar banyak soal yang lain dan terlihat hati-hati soal isu ini.
Namun yang jelas dirinya mendukung langkah pengusutan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Rapat Komisi 4 DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan gagal mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, Banten. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bilang pengungkapan kasus pembuatan pagar laut di Tangerang berbeda dengan kasus pagar laut di Bekasi. Jika di Bekasi, mudah menyelidiki pemilik perusahaan, namun untuk pagar laut Tangerang tak ada pihak yang mau mengaku. Kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada, jadi langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Salah satu anggota Komisi 4 DPR, Firman Subagio, menyatakan tak puas dengan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai pengungkapan polemik pemasangan pagar laut di Tangerang dan mempertanyakan keseriusan Menteri KP dalam mengungkap kasus ini. Tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, menilai tidaklah sulit menyelidiki dugaan tindak pidana perkara pagar laut, sebab sudah ada bukti sertifikat ilegal dan dugaan suap pemalsuan sertifikat di bawah Kementerian ATR. Ini perkara yang sudah terang benderang. Dari objek perbuatan pidana sudah ditemukan. Apa itu sertifikat ilegal? Konsep sertifikat berarti palsu. Palsu berarti delik pemalsuan. Delik pemalsuan itu siapa pembuatnya? Berarti kan lokus deliktinya jelas. Tadi sebutkan di Kementerian ATR. Itu jelas. Tempos deliktinya pada waktu menterinya siapa. 2000 berapa sampai berapa. Itu jelas. Sekarang tinggal menentukan siapa yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini sangat mudah sekali kalau aspek tindak pidana umum terkait dengan tadi pemalsuan. Belum lagi di dalam pemalsuan itu pasti ada dugaan suap. Suap kepada pejabat negara, oknum-oknum di dalam pemerintahan yang bersangkutan. Siapa itu? Ada di kementerian yang mengeluarkan sertifikat. Itu, Mbak. Menterinya tahu? Ya, itu tergantung pertanggungjawabannya sejauh mana. Kalau kita melihat secara luas ya harusnya tahu. Karena itu suap luas. 30 kilo loh Mbak. Meski pembongkaran laut terus dilakukan, tapi penyelidikan dugaan unsur pidana pembuatan pagar laut hingga penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik perlu diusut agar kasus ini tak hanya berhenti pada pencopotan pagar laut. Tim Liputan, Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV Gracia Adur dan juru kamera Aufa Farid di lokasi pembongkaran. Gracia, selamat petang. Jadi hasil pembongkaran hari ini sudah sejauh mana dan bagaimana dengan pengusutan perizinan pagar laut ilegal ini?
Ya baik Cindy dan juga saudara, mohon maaf sebelumnya saya masih kurang bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena di tempat saya bertugas saat ini di Tanjung Kait, ini kondisi cuacanya sedang tidak baik, sedang buruk seperti itu karena tempat kami bertugas saat ini dilanda hujan yang sangat besar, kemudian juga angin kencang di sini. Tetapi yang jelas dari proses pembongkaran tadi sudah dilakukan selama 2 jam dari pukul 9 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan tadi proses pencabutan pagar bambu ini dilakukan sepanjang 5 km dari Kampung Cisuit sampai ke Tanjung Kait di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, seperti itu saudara. Dan selama tadi proses pembongkaran, kondisi cuaca ini sangat mendukung dalam proses pembongkaran bambu yang terjadi di Tanjung Kait, tetapi hanya berlangsung selama 2 jam karena tiba-tiba hujan deras ini melanda kami ketika bertugas sehingga proses untuk pencabutan pagar bambu di kawasan Tanjung Kait ini sempat terhenti. Kemudian meski demikian, meski sempat terhenti tetapi kami tadi sempat membawa pagar bambu tadi ke kawasan pembongkaran yang dimana letaknya berada di Kampung Cisuit di dermaga Sahari, saudara, bahwa di posisi itulah kami sudah mulai melakukan proses pembongkaran selama 30 menit. Nah, barang-barang ataupun bambu-bambu yang tadi sudah dibongkar itu ditaruh di situ sebagai bahan penyelidikan, seperti itu, saudara. Nah, selama tadi melakukan proses pencabutan pagar bambu, Sidi dan juga saudara, selain tadi sempat adanya kendala cuaca sehingga sempat dihentikan hingga saat ini, kendala yang juga dialami oleh para nelayan dan juga petugas gabungan diantaranya adalah TNI AL dan juga KKP ini mengatakan bahwa proses pencabutan pagar bambu ini juga mengalami kendala. Mengapa? Ketika bambu ini ditancapkan ke dalam laut, ini memiliki kedalaman lumpur sekitar 1 hingga 2 meter sehingga petugas gabungan ini harus menarik secara kuat begitu agar bambu-bambu ini pun bisa berhasil dilepas. Oleh karena itu, maka hari ini sementara sudah dilakukan pencabutan pagar bambu sepanjang 5 km. Tadi juga diinformasikan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid, ini sempat datang ke Desa Kohot untuk melihat seperti apa kelanjutan dari proses investigasinya, Cindy. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur, terima kasih, tetap berhati-hati.